crash ini akan ada dua. Tahap pertama itu outflow asing itu artinya sekitar 39 triliun. Tahap kedua bulan Mei kalau kita nggak bisa memenuhi PR yang mereka kasih, itu harusnya sekitar 131 triliun outflow asing. Dampaknya ke saham-saham Indonesia sendiri gimana nih Mas Ben? Karena kita tahu ya net sale-nya juga sudah cukup besar. Kan kalau pembekuan dilakukan akhirnya tipis sekali, kecil sekali kemungkinan untuk saham-saham di Indonesia untuk masuk lagi nih di indeks MSCI. Betul. Jadi gini, gua sangat setuju dan sangat happy dengan yang dilakukan MSCI. Even kita nggak suka sama agenda-agenda di belakangnya, the invisible hand itu, tapi gua sangat seneng karena ini bisa jadi momen buat kita mereformasi manajemen bursa kita. Manajemen OJK wajib dirubah total jadi lebih bagus. Jadi ini momentum yang pas lah. Kita itu udah bikin hitung-hitungan ketika crash ini akan ada dua. Tahap pertama itu outflow asing itu artinya sekitar 39 triliun. Tahap kedua bulan Mei kalau kita nggak bisa memenuhi PR yang mereka kasih, itu harusnya sekitar 131 triliun outflow asing. Hari ini outflow asing itu masih di bawah 10 triliun. Jadi paket pertama nih tahap 1 masih panjang ini, masih ada bisa peluang buat check out sampai 30-an triliun. Tapi dari sudut pandang oligarki lah kita bisa bilang, oligarki tertentu lah yang terbiasa mungkin menikmati permainan seperti ini gitu loh, ngadalin duit orang bule, ya mereka bakal siap-siap lu akan kena revisi. Tapi gue yakin pun sebetulnya MSCI tahu, selama ini pun mereka tahu gitu, nggak mungkin lah, kita aja pun tahu gitu kan, ini bukan free float yang normal. Karena ya bukan rahasia umum lah kayak di Indonesia itu orang bisa beli saham pakai proxy. Ngaku-ngaku gue cuma punya 4%, padahal dia ada titip di sini 6%, titip di sini 9%. Kalau ditotalin sebetulnya dia juga yang dia juga sebetulnya. Jadi realnya sebenarnya free floatnya mungkin cuma 5%, 7% public. Itu yang terjadi dan MSCI nggak bodoh gitu, dia tahu. Dan ya harus siap-siap teman-teman bakal makin minus tuh kalau lu pegang saham-saham yang secara fundamental sebetulnya dipertanyakan lah, apalagi ada perusahaan PR-nya 400 gitu. Artinya lu beli sahamnya butuh waktu 400 tahun balik modal. Jauh lebih mahal dibanding Nvidia. Aneh, nggak logis.